Halo Sobat Sri Kandi, selamat datang di podcast Sri Kandi, suara inspiratif, kiprah, dan dedikasi perempuan Indonesia. Tempat kita membahas kiprah dan juga perjuangan perempuan Indonesia dari masa ke masa. Halo Sobat Sri Kandi, perkenalkan saya Alana Putri yang akan menemani kalian di episode podcast kali ini. Nah, di episode podcast kali ini kita akan membahas tentang salah satu organisasi perempuan yang menjadi tonggak penting dalam pergerakan perempuan Indonesia nih. Nah, organisasi itu namanya Kongres Wanita Indonesia atau orang-orang biasa dikenal adalah KONI gitu ya Mbak? Ya, betul. Nah, organisasi KONI ini memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah perempuan Indonesia mulai dari masa pergerakan hingga era modern saat ini gitu. Dan hari ini saya tentu saja tidak sendiri, saya ditemani oleh Mbak Arum. Kita sapa dulu kali ya. Halo Mbak Arum, gimana nih Mbak Arum kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di bulan puasa ini Mbak Arum lancar puasanya? Alhamdulillah lancar banget. Full ya berarti? Insya Allah. Oke, jadi aku sudah bersama dengan Mbak Arum ya teman-teman. Nah, jadi Mbak Arum ini merupakan koordinator dari Museum Sri Kandi nih. Nah, kurang lebih Mbak Arum di Museum Sri Kandi itu udah berapa lama ya? Saya di Museum Sri Kandi sudah 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun itu udah lama banget berarti ya Mbak ya, dari Lumayan, tahun karena staf museum biasanya malah lebih dari 5 tahun. Nah, Mbak Arum tuh udah lama banget ya teman-teman di Museum Sri Kandi ini. Jadi selama itu menurut aku Mbak Arum juga pasti sudah paham banget ya tentang seluk-beluk KONI gitu ya. Nah, tentu aja di sini kita nanti akan mendapatkan banyak sekali wawasan dan juga informasi dari Mbak Arum seperti itu. Oke teman-teman, jadi mungkin nanti ke depannya kita akan ngobrol santai aja kali ya Mbak ya, tentang gimana sih awal berdirinya KONI, karena kan juga masih perlu belajar banyak gitu ya tentang KONI dan sebagainya seperti itu. Terus nanti mungkin juga kita akan membahas tentang apa aja sih perannya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan juga bagaimana sih kiprahnya dalam pemberdayaan perempuan hingga hari ini seperti itu. So teman-teman, mari kita simak selengkapnya. Oke Mbak Arum, jadi mungkin kita langsung aja ke pembahasan yang pertama gitu ya Mbak. Nah, aku tuh sebenarnya masih agak penasaran juga sih Mbak. Aku kan anak magang juga ya di sini ya. Jadi FYI teman-teman, aku ini anak magang di sini dan aku belum ada 2 bulan di sini, masih 1 bulanan ya kira-kira. Dan aku masih harus belajar lagi nih tentang gimana sih latar belakang berdirinya KONI atau Kongres Wanita Indonesia nih Mbak. Ya, Kongres Wanita Indonesia ini dilatar belakangi melalui diawali oleh semangat dari Sumpah Pemuda yang dimana beberapa tokoh Kongres Wanita ini atau KONI itu ikut andil dan ikut berpartisipasi dalam Sumpah Kongres Pemuda. Seperti itu. Di tahun 1928. Jadi itu sebenarnya ya, gapnya tuh nggak terlalu lama loh. Tapi kenapa Kongres Wanita Indonesia ini selalu tidak ternotis kayak gitu? Karena gapnya cuma 3 bulan. Sumpah Pemuda di Oktober, KONI ini dilaksanakan di 22 Desember 1928. Jadi sebenarnya jaraknya itu nggak jalan iya betul sebenarnya ya, cuman ya yang paling diingat masyarakat itu memang Sumpah Pemuda. Nah, tujuan untuk kongres ini tuh sebenarnya untuk menyatukan berbagai macam etnis, pemikiran dan latar belakang sosial gitu, disatukan untuk tujuannya satu, untuk memajukan kaum perempuan di berbagai kalangan. Karena apa? Karena memang kondisi perempuan pada tahun-tahun itu masih sangat
minim untuk berpartisipasi aktif di ruang publik. Contohnya di sini ada minimnya untuk kesempatan berpendidikan tinggi, even baca tulis aja itu masih sangat minim. Untuk kesehatan perempuan masih belum bisa dipastikan kesempatannya itu menyeluruh gitu loh, bisa diakses. Dan hak perempuan dalam perkawinan, bahkan dulu KDRT, poligami, pernikahan anak itu menjadi poin utama sekaligus pendidikan, menjadi poin yang kita harus ada solusinya. Dalam Kongres Wanita ini semua permasalahan perempuan dibahas satu persatu dengan detail, dan pada akhirnya di kongres berikutnya memiliki solusi dengan mengadakan atau mendirikan divisi-divisi tertentu khusus untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Seperti Ibu Maria Ulfa, beliau karena sebagai tokoh ahli hukum dapat membantu di bidang divisi hukum yang khususnya itu di dalam perkawinan, perceraian, dan permasalahan poligami. Hak-hak perempuan itu harus jelas gitu. Divisi pendidikan, terus dengan mendirikan sekolah, lalu memberikan fasilitas beasiswa gitu. Awalnya sudah mulai sejak 1998 dengan membuat majalah khusus namanya majalah Istri pun, itu juga isinya tentang bagaimana mengajak atau mendorong perempuan ini agar lebih maju lagi gitu pemikirannya, terus lebih mandiri, lebih kreatif. Kalau ngomong-ngomong soal, kan ada tadi Mbak Aram udah nyinggung tentang pendidikan gitu ya Mbak. Nah itu soal dana kayak gitu tuh dari mana sih Mbak? Dari pemerintah atau mungkin? Jadi Sobat Sri Kandi, pendanaan dari KOAN ini untuk beasiswa atau pendidikan kursus dan lain sebagainya dikumpulkan dari anggota-anggota organisasi yang masuk dalam federasi KOAN ini. Sebenarnya kan sudah ada 30 organisasi yang bergabung di KOAN pada saat itu 1928. Mereka tiap bulan pasti mengumpulkan dana khusus untuk pendidikan seperti itu, selain dibantu oleh pemerintah khusus untuk pendidikan perempuan gitu. Contohnya di Yayasan Hari Ibu KOAN yang didirikan oleh KOAN ini itu ada bantuan dari pemerintah untuk pendaftaran khusus kader wanita, yang dimana awalnya itu para peserta harus membayar pribadi, namun di batch yang kedua itu benar-benar digratiskan oleh pemerintah, dan pendanaannya itu menjadi tanggung jawab pemerintah seperti itu. Jadi mulainya itu dari kayak apa ya, istilah tuh kayak ya istilah sekarang istilahnya tuh seperti itu ya. Jadi tapi aku tadi agak lupa ya Mbak, mau tanya ke Mbak Arum. Kayak tadi Mbak Arum kayak ngebahas tentang pendirian gitu ya. Aku tuh ngomong hilang itu pendirinya KOAN itu siapa Mbak? Ya, oh iya benar banget. Jadi kita Mbak Arum belum menyebutkan gitu ya teman-teman. Nah, tokoh-tokohnya ini juga sangat besar perannya dalam pergerakan perempuan. Ya Sobat Sri Kandi, jadi ada 3 pelopor yang melatar belakangi pendirian Kongres Wanita Indonesia. Yang pertama ada Ibu Suyartin Kartowiyono, yang kedua ada Ibu Sumanto, dan yang ketiga ada Ibu Nyai Hajar Dewanto.
Oke, jadi itu 3 tokoh besar pendiri dari KOANI gitu ya? Betul. Itu tuh orang-orang hebat banget ya Mbak? Hebat banget. Di tahun segitu, Mm-hmm. belum merdeka, pemikirannya sudah sangat kritis. Karena juga kebetulan ya, itu tadi, beliau-beliau ini juga ikut berpartisipasi pas Sumpah Pemuda gitu kan. Jadi gejolak-gejolak yang Gejolak wah, ya teman-teman. malas kayak perempuan ini juga bisa loh kayak gitu. Keren banget ya teman-teman ya. Tadi kalau kita membahas tentang berdirinya atau latar belakangnya dari KOANI ini gitu ya Mbak. Nah sekarang aku juga penasaran nih Mbak tentang peran KOANI itu seperti apa sih dalam mendukung pergerakan nasional? Oke, lanjut. Peran KOANI dalam pergerakan nasional itu sangatlah penting karena sejak dulu sebenarnya sejak didirikan Kongres Wanita Indonesia atau Kongres Perempuan Indonesia yang pertama di tahun 1928 kita berperan dalam pendidikan, kesehatan perempuan, hukum dan lain sebagainya. Bahkan dalam perkembangan zaman itu perempuan juga sudah mulai ikut dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan-kebijakan tertentu yang lebih ranah untuk perempuan. Oke, jadi pada masa itu Kongres Wanita Indonesia anggota-anggotanya sudah memiliki kesadaran untuk perempuan juga harus ikut serta memperjuangkan kemerdekaan, dan setelah kemerdekaan tercapai harus dipertahankan. Kenapa? Karena kalau tidak dipertahankan mereka akan runtuh. Oh iya Mbak, kalau soal pergerakan nasional itu kira-kira aku tuh jadi ingat salah satu apa ya? Aku tuh pernah baca di internet di sosial media gitu. Kalau dulu itu perempuan tuh cuma dijadiin apa ya? Dia tuh nggak boleh ikut serta dalam istilahnya kayak Masih dibatasi. itu masih terbatas gitu teman-teman. Oke, jadi beberapa kalangan memang terkadang itu keterbatasan ini sangat terasa. Namun di kalangan yang organisasi gitu ya, istilahnya menengah ke atas untuk bergerak itu malah lebih luasa gitu, untuk mengungkapkan idenya dan bahwa apa yang harus dikerjakan itu tuh sebenarnya malah lebih mudah. Cuman ya mohon maaf sekali untuk yang kalangan tertentu kan untuk pendidikan aja itu sangat minim. Dan konsepsi yang perempuan ini hanyalah pencongking ini juga agak PR banget untuk perempuan. Karena apa? Pencongking ini melemahkan peran perempuan. Jadi yang dimana itu perempuan hanya bisa di kasur, terus dapur, kasur, dapur, ya kamar, dapur, dan sumur. Itu kan posisinya masih di area domestik sekali, apalagi ditambah dengan kebudayaan Jawa yang mengharuskan untuk perempuan itu dipingit sebelum menikah. Jadi waktu dulu tuh bener-bener ini banget ya Mbak, kayak perempuan tuh nggak banyak diutamakan gitu sih, lebih tepatnya tuh mereka lebih kayak disembunyiin gitu. Iya, lebih disembunyikan karena memang kebudayaan saat itu dan pola patriarki ini masih sangat kental. Dan alhamdulillahnya kan sekarang sudah mulai terbuka, saling membantu dan setara. Berarti itu ada berarti kayak pencoliking dan lain sebagainya, harapan seperti itu tuh ada sebelum kemerdekaan gitu ya Mbak? Iya. Nah, kalau kita bicara, kan tadi kita sudah dengar penjelasan dari Mbak Arin ya, sebelum kemerdekaan bahwasanya memang perempuan itu dijadikan sebagai pendamping laki-laki gitu ya Mbak. Itu sebelum masa kemerdekaan. Nah, di sini aku mau tanya lagi nih Mbak,
setelah masa kemerdekaan atau setelah Indonesia merdeka, itu apakah ada perubahan fokus perjuangan Kelani gitu? Atau justru semakin luas gitu Mbak Kelani? Ya, setelah kemerdekaan pasti ada berbagai macam perjuangan yang mengikuti zamannya gitu. Contohnya yang awalnya perempuan ini belum bisa untuk ikut serta atau berpartisipasi aktif dalam politik, Kelani sudah mulai membuka diri untuk ikut dalam perpolitikan. Jadi ada berbagai macam organisasi perempuan yang memang ditujukan untuk di politik gitu. Jadi coba Serikandi, Kongres Wanita Indonesia itu semenjak kemerdekaan semakin meluas dalam pergerakan, dalam keikutsertaannya untuk pergerakan nasional gitu. Entah itu di bagian pendidikan, kesehatan perempuan dan anak, bahkan kegiatan sosial pun dan perekonomian, Kongres Wanita Indonesia ini juga membantu masyarakat sekitar. Memang fokusnya lebih ke ibu-ibu, cuman untuk masyarakat sekitar itu juga terdampak. Jadi bisa dikatakan Kongres Wanita Indonesia ini bagian dari gerakan nasional, meskipun dia terpisah dari pemerintahan, namun tetap bergabung dalam agen tersebut. Oke, jadi tadi kan Mbak Arum sudah sempat menjelaskan atau menyinggung tentang politik itu ya Mbak. Aku jadi inget nih, aku baru ingat juga, baru notice nih, kenapa sih perempuan di Indonesia ini kalau soal di bidang perpolitikan itu sangat minim gitu, sangat apa ya, dia tuh nggak sebanyak dengan laki-laki gitu Mbak. Ya. Apakah ada alasan tertentu? Pasti ada alasan tertentu, karena sejatinya itu harusnya kalau di perpolitikan, apalagi di legislatif, seharusnya peran keaktifan perempuan di politik sebesar 30%. Dan nyatanya sampai detik ini kan partisipasi perempuan ini masih belum sampai 30%. Kalau mentok aja masih 0,9%, 10% lah. Dan itu tidak merata. Karena apa? Karena itu juga dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat memiliki pandangan perempuan itu apakah bisa untuk memimpin gitu kan. Patriarkinya kalau misalnya masih kencang, agak masih effort untuk ini sih, untuk biar punya wadah tersendiri itu ya juga masih berjuang sampai detik ini, karena memang bahkan udah diusahain dari dulu aja sampai detik ini masih belum banyak yang di legislatif atau kan presiden perempuan satu-satunya masih di Era Megawati. ya di era beliau gitu loh. Iya sih Mbak, aku juga kayak notice ya at least Nggak apa-apa gaul aja sampai ya at least di ini aja sih, organisasi itu kan ya kayak organisasi sekecil itu ya, maksudnya kan yang nggak yang sebesar kayak perpolitikan gitu ya teman-teman, tapi kalau di organisasi itu walaupun memang ada calon pertama, calon kedua, misalkan nih calon pertama itu perempuan, calon keduanya laki-laki, walaupun yang calon pertama itu kayak apa ya, dia tuh bisa memiliki narasi yang bagus atau apa argumen-argumen yang bagus gitu, tapi yang apa ya, yang laki-laki itu biasa aja, tapi anggapnya tetap yang laki-laki nah kan. gitu. Ya itu tuh masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lain gitu loh. Jadi kan mereka masih belum menerima bahwa perempuan ini bisa loh untuk memimpin gitu. Bener banget Dan sih. kadang itu juga dipengaruhi oleh perempuan-perempuan sekitarnya. Nah, momen support momennya ini gimana? Apakah dia sudah setara? Jadi kayak untuk pemilihan sang ketua ini itu juga perlu dianalisis sih sebenarnya. Karena kenapa perempuan juga malah nggak pilih perempuan?
Ya mikir simpelnya aja nggak sih, kalau perempuan itu kan identik dengan kedetailan kayak gitu. Kalau cowok kan pasti milihnya oh yang simpel aja lah gitu gitu sih. Kita malah melenceng kemana-mana ya teman-teman, tapi memang kenyataannya emang seperti itu ya. Mungkin dari dulu kita sudah diperjuangkan nih perempuan untuk menjadi ya setidaknya apa ya, pemimpin gitu, tapi sampai sekarang pun budaya patriarki itu masih sangat kental gitu. Oke Mbak, kita mungkin kembali ke topik tentang Koani ya teman-teman ya. Oke, jadi tadi kita sudah banyak membahas tentang latar belakang, terus kemudian juga perannya gitu ya Mbak ya. Nah, mungkin pertanyaan dari aku nih Mbak, yang terakhir. Kalau kita tarik ke zaman sekarang nih Mbak, di tengah perkembangan teknologi dan juga tantangan sosial, gimana sih kiprah Koani dalam pemberdayaan perempuan sampai hari ini gitu? Ya kiprah Koani dalam teknologi ya saat ini sama tantangan sosialnya. itu sudah mulai, meskipun anggotanya ibu-ibu, tapi beliau-beliau ini sudah merambah ke dalam ranah yang teknologi gitu. Jadi dalam perkembangannya untuk menyongsong 100 tahun Koani Kongres Wanita Indonesia ini, Ibu Ketua kami itu membuat suatu program yang dimana menggunakan Zoom yang notabene-nya udah teknologi banget ya. Jadi membuat program webinar gitu 1.000 profesi perempuan di Indonesia, dari sejarawan, dari itu penambang perempuan, terus politik, dari NGO dan lain sebagainya, itu dibuatkan suatu wadah namanya webinar. Jadi yang 1.000 profesi itu macam-macam ya Kak Amira. Jadi ada dari bidan, dokter, sejarawan, terus ada pengusaha, bagian politik dan lain sebagainya. Memang tema ini sudah digaungkan sejak tahun 2025 ketika Hari Kartini gitu. Dari Koani ini sendiri itu sudah memiliki kesadaran bahwa untuk mendapatkan gelar 1.000 tahun ini juga tidak 100 tahun ini juga tidak mudah, pasti ada tantangannya tersendiri gitu. Koani ini menggapai 100 tahunnya itu juga melewati tantangan-tantangan tersendiri. Jadi nggak cuma tantangan kecil, pasti tantangannya itu besar banget sih. Apalagi notabene-nya itu beliau-beliau ini perempuan gitu. Pasti kan ada konsepsi di mana perempuan ini dilemahkan untuk yang di bagian pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Kalau untuk ini Mbak, apa tentang sosialnya itu kan tadi kalau teknologi udah jelas ya kita ada webinar gitu. Ya jadi udah mengikuti zamannya lah. Kalau untuk soal tantangan sosialnya kira-kira apa? Oke, tantangan sosialnya adalah hampir banyak masyarakat sekitar itu kurang tahu mengenai Kongres Wanita Indonesia itu masih ada gitu, masih hidup dan masih berperan sangat baik gitu ya. Baik. Gitu. Jadi kalau memang bukan anak sejarah atau memang into sejarah, kadang itu perempuan malah, bahkan perempuan nih itu malah nggak tahu nih kalau ada Koani. Jadi memang fokus kami yang di museum ini juga menyebarkan informasi bahwa Kongres Wanita Indonesia ini masih sangat aktif dalam kemajuan perempuan, bahkan mengajak para Gen Z untuk berkembang, semakin berkembang gitu. So kita para Gen Z ini teman-teman, kita juga harus ini ya selalu mempublikasikan gitu ya di sosial media, karena kan kita sebagai anak
anak Gen Z kan juga pasti kalau tentang teknologi juga ini ya lebih Betul. explore gitu ya. Oke Mbak Arun, mungkin kalau kita membahas tentang itu tentu saja itu sangat hebat ya, kayak luar biasa. Cuma Hebat kita juga banget kawan itu. kayak harus bisa untuk mengekspor lagi gitu ya. Benar. So teman-teman, kalau misalkan teman-teman masih kepo nih, masih pengen tahu, pengen belajar tentang Koani, nih jangan lupa nih datang ke Museum Sri Kandi. Nanti ketemu sama Mbak Arum nanti yang bakal menjelasin semuanya, mulai dari apa Mbak, arsipnya ya, Arsipnya, ada dokumen, ada buku tentang Koani. Koleksinya juga teman-teman di sini juga banyak loh koleksinya. Oke. Jadi jangan lupa untuk datang ke Museum Sri Kandi ya. Luar biasa sekali ya Sobat Sri Kandi, dari dulu sampai sekarang Koani itu memang nggak pernah lepas dari perjuangan perempuan di Indonesia. Dari mulai semangat perjuangan persatuannya, kemudian kita tadi juga sudah membahas banyak hal, mulai dari awal berdirinya, kemudian juga peran-perannya gitu ya Mbak ya, sampai dengan kiprahnya dalam pemberdayaan perempuan di era modern semuanya itu memang sangat-sangat luar biasa seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih banyak juga ya untuk Mbak Arum ya yang udah berusaha untuk meluangkan waktu dan juga wawasannya untuk kita semua, sehingga kita bisa tahu nih tentang Koani gitu ya. Untuk teman-teman juga bisa lebih paham juga tentang Koani. Semoga obrolan kita tadi bisa menambah pengetahuan sekaligus menginspirasi Sobat Sri Kandi juga ya. Nah, jadi untuk Sobat Sri Kandi juga, jangan lupa bahwasannya sejarah itu bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk dilanjutkan. Jadi, jangan lupa juga bahwasannya semangat perjuangan perempuan Indonesia ada di tangan kita semua. Saya, Alena Bella Putri, pamit undur diri. Jangan lupa teman-teman, sampai jumpa di episode Sri Kandi berikutnya. Tetap semangat, terus belajar, dan bangga menjadi bagian dari sejarah perempuan Indonesia. Oke Sobat Sri Kandi, sebelum kita tutup sesi episode podcast kali ini, mungkin kita akan slogan terlebih dahulu kali ya Mbak ya? Ya, kita sama-sama. Oke. Di museum Gimana itu- nih slogannya? Di museum itu ada slogan khusus nih. Oke, gimana nih Mbak? Oke. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Yuk kita sama-sama ya. Boleh banget nih. 1, 2, 3. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Sampai jumpa teman-teman.